Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini sesuai dengan janji kita di video sebelumnya, kita akan bahas lagi dua saham properti di mana pergerakan sahamnya menurut TTG itu akan jauh lebih bagus dibanding BSDE dan CTRA dalam waktu dekat. Jadi di pagi ini saham pertama kita bahas dulu SSIA. Yang Anda lihat sekarang adalah penampakan dari chartingnya SSIA. Saya nggak tahu teman-teman sebelumnya sudah pernah dengar sahamnya SSIA atau belum gitu ya. Jadi Anda lihat harganya itu sekarang di 458. Seperti biasa kita tarik garis support dan garis resisten lalu kita tentuin apakah saham ini masih layak untuk dikoleksi atau tidak. Oke. Kita ngambil kita ngambil di sini ada gap ya. Anda boleh ngambil closingnya sini di 546. Di 546. Oke. Habis itu Anda ngambil openingnya ini di 516 ya, 516. Habis itu ngambil lagi di sini opening di 500 pas angka psikologis. Ini charting nih ya, charting ini. Ini 546. Oke, habis itu di sini closing di 458. Which is sama dengan angka closingnya harga sekarang. Habis itu di sini lagi di closingnya 426. Oke, supaya lebih jelas ya, di sini ada gap, biar Anda tahu ya. Habis itu di sini ada gap. Oke, sini ada gap, sini ada gap. Jadi ini adalah garis support, resist untuk harga SSIA sekarang ini. Jadi harganya itu sekarang di 458, which is di area support 458 juga. Jadi kalau misalnya Anda mau ngambil trend line, ya Anda mau ngambil trend line, contoh Anda boleh ngambil titik ini, ya titik tinggi ini, sambungin ke titik yang ini, ya titik tinggi yang kedua. Oke, Anda bisa lihat garis trend line-nya itu seperti ini, ya. Jadi harganya itu dalam 3 bulan terakhir, ya, dari bulan Februari sampai sini sekarang masih belum bisa menembus trend line-nya ini. Jadi untuk saham SSIA masih cenderung bergerak di bawah trend line-nya ini ya. Lalu di sekarang dia berada di area support 426 dan 458. Nah, bagaimana pergerakannya ke depan gitu. Jadi kalau misalnya Anda ketemu dengan charting seperti ini, yang Anda harus perhatikan itu adalah volume. Nah, kita sering ngomong bahwa volume itu sebenarnya itu nggak berfungsi amat, tapi terkadang berfungsi gitu ya, terkadang berfungsi. Jadi Anda bisa lihat ya, volume perdagangan untuk saham SSIA belakangan ini yang di hampir 1 bulan ini itu sangat-sangat minim. Anda lihat ya, Anda lihat ya, bar-bar di bawah sini, ya di bawah sini. Sebelumnya itu Anda lihat sangat aktif ya. Belakangan ini sudah mulai cenderung turun gitu ya. Jadi Anda lihat apakah harga saham akan berada di 426 ya, area sini. Ya, area sini nih. Yang perlu kita perhatikan adalah kita tunggu, kita watchlistkan saham SSIA. Kita tunggu dia sideways ya, ataupun dia move above 458 ya. Dia naik di atas 458 dan kembali turun sideways. Yang kita tunggu adalah dia harus break dari trend line-nya ini. Oke, dia harus break trend line-nya ini, maka dia punya potensi naik kembali, nguji 546 untuk jangka pendeknya. Ataupun di area 500 lah, jangka pendeknya yaitu TP1, 546 mungkin TP2, dan long terms-nya ya, long terms-nya itu mungkin kita ngambil angka 600 deh. Untuk TP3. Kita ngambil dulu angka psikologis 600. Ya, di sini ada gap sih sebenarnya. Kalau mau ngambil betulan itu adalah ngambil gapnya ini. Ya, ngambil gapnya ini. Di sini openingnya itu 606, but kita ambil 600 saja. Jadi kalau misalnya Anda lihat, ini ada potensi kenaikan dengan harga sekarang aja ke 500. Itu ada 9,3%, 516. Itu ada 12,61. Di sini ada sekitar 19%.
Kalau ke 600 di sini ada 31%, tapi kalau misalnya turun untuk saat ini itu minusnya cuma 7%. Jadi why not kalau kita tunggu dulu, karena tidak pasti ya, karena tidak pasti dia selalu tertekan. Anda bisa lihat dalam mungkin sejak awal tahun dia tertekan dari trendline-nya ini. Trendline-nya ini memang bentuknya itu di 22 Desember dan juga di 12 Februari. Jadi sebenarnya kalau mau hitung dari sini ke sini, harga itu masih berada di bawah trendline. Jadi kita tunggu apakah harga saham SSIA akan continue turun atau dia bisa break. Nah, kalau misalnya dia break, maka target profit ya kita anggap dia di tengah-tengah sini aja deh. Di tengah-tengah sini ya. Kita anggap dia di tengah-tengah sini. Lalu Anda bisa lihat di sini adalah stop loss-nya. Lalu di sini adalah target minimumnya dia. Itu di sini ya. Anda bisa lihat rasionya itu adalah 4,29. Jadi loss-nya itu cuman 3%, tapi gain-nya itu bisa 13%. Tapi kita nggak tahu pergerakan ke depan sebagai macam mana. Cuman ini adalah tren ataupun TP1 lah ya, TP1 area sini. Tapi kalau misalnya untuk long terms-nya dia bisa ya, kita harapin kalau misalnya dia kuat di sini 24%, 25% di angka 546. Ini adalah pergerakan SSIA ke depan prediksi dari TDG. Jadi kita watchlistkan untuk saham SSIA. Oke, mungkin Anda sebagian yang baru join, Anda merasa wah gambar trendline ini kayaknya berguna banget gitu ya. Cuman di video sebelumnya sudah pernah TTG sampaikan jangan terlalu posesif terhadap trendline ini, jangan terlalu bias juga. Jadi trendline ini cuma sebagai referensi, tetap yang Anda lihat itu adalah garis support dan garis resistance. Jadi tarik-tarik garis itu adalah seni. Kita lihat lagi di saham kedua yaitu DILD. Bagaimana perkembangan DILD. Jadi kalau misalnya SSIA Anda tertarik beli ya, mungkin Anda nonton habis dulu bagaimana DILD. Oke. Kita lanjut DILD Intiland. Oke, jadi inilah penampakan charting dari DILD. Harganya itu sekarang di 185. Seperti biasa juga kita tarik garis support dan garis resistance. Oke, kita ngambil. Anda perhatikan di sini ada gap. Ya, Anda lihat opening sini adalah 198. Closingnya itu di angka 200. Pas di sini adalah angka psikologis. Kita ngambil angka psikologis ini. Habis itu Anda lihat di sini ada gap juga. Kita ngambil closing di sini di angka 180, which is angka-angka genap di mana TTG suka. Lalu Anda bisa ngambil lagi, ya, Anda bisa ngambil lagi candle panjang ini. Closingnya itu di 224. Oke, 224. Oke. Anda bisa lihat kita tarik 3 aja. Jadi ini adalah area support, ini resist untuk sahamnya DILD. Jadi kalau misalnya Anda mau ngambil satu lagi, ya Anda ngambil, Anda lihat di sini, ya di sini candle hijau ini, Anda lihat openingnya sini 169, Anda ngambil 169 di sini, which is kamu lihat ya, candle ini hampir sama dengan titik low-nya ini. Oke, candle ini hampir sama dengan titik low-nya ini di 169. Jadi kalau misalnya mau ngambil support bawah lagi, angkanya itu di 169 ataupun 170 boleh Anda sentuh. Ini kayaknya 170 deh openingnya. Betul kan? 170. Jadi antara 169 170. Jadi area situ deh. Jadi tarik garis itu nggak mesti harus presisi banget gitu ya. Jadi around there gitu. Jadi area sana. Oke. Jadi kalau misalnya tadi kita udah bahas trendline, kita coba tarik trendline lagi ya. Anda akan melihat sesuatu yang cukup ajaib. Anda lihat candle ini, height-nya ini di 230. Anda ngambil height-nya ini, sambungkan ke yang kedua ini. Ini sambungan ke sini. Anda lihat trendline-nya nih. Kok bisa gitu ya? Kok pas banget?
Kalau sambungin seperti ini, harga candlenya itu pasti berada di bawah. Kan Anda lihat nih, gak tembus dia gitu loh. Lalu kita sambungin lagi ya. Mungkin Anda merasa ini cuman ulah-ulahannya TTK ya, terserah sih. But TTK sudah sering sampaikan bahwa tarik-tarik garis itu seni ya. Anda ngambil high-nya ini di 298 ya, titik ini, oke. Anda sambungkan ke titik ini. Titik ini Anda sambungkan titik ini. Anda lihat nih Anda lihat. Ini Anda lihat dia selalu berada di bawah trendline. Ini ke sini Anda lihat harga sahamnya naik kena daerah trendline, dia nggak nembus ya, kena turun sampai di sini dia break trendline baru naik. Jadi sama halnya seperti SSIA tadi, kita tunggu kita tunggu dia bentuk seperti ini ya, bentuk base seperti ini baru kita beli. Kita balik sebentar ke SSIA ya, kita balik sebentar ke SSIA. Jadi di sini kita tunggu dia bentuk base ya, habis itu tembus, kita tunggu. Belum tentu setelah tembus trendline ini harganya itu akan naik. Tapi most of the chance dia akan melakukan seperti itu ya. Tapi di dunia saham tidak ada yang pasti, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kita tetap harus waspada. Karena TTG selalu mengingatkan diri sendiri bahwa kata-kata ini Anda bisa catat ya. Kamu pikir kamu benar, tapi kamu salah. Jadi jangan terlalu overconfidence terhadap diri kita sendiri. But sometimes we learn, sometimes we earn gitu. Kadang kita nggak bakal 100% benar atas semua prediksi ataupun semua analis kita. Kadang kita untung, ya kadang kita belajar gitu. Anda bisa lihat kok bisa banget gitu ya. Jadi garis tarik garis ini TTG sudah implementasi cukup lama. Jadi saya sharingkan kepada teman-teman bahwa nggak perlu indikator ataupun rumus-rumus yang berlebihan ya, yang berlebihan. Cukup tarik garis support dan resist itu sudah lebih dari cukup untuk membantu Anda menganalisa saham mana yang lagi bagus untuk Anda beli. Jadi jujur aja, itu semua indikator base-nya itu adalah support dan resistance. Kalau misalnya Anda benar-benar pergi memahaminya. Jadi bagi Anda yang pengikut indikator-indikator lain, Anda mau merasa indikator lain lebih bagus daripada tarik garis, go ahead ya. Kita semua punya sistem dan cara kerjanya kita sendiri. Kalau misalnya Anda nyaman dengan sistem Anda, go ahead. Jadi kalau misalnya Anda baru pemula, Anda merasa sistem tarik garis jauh lebih mudah bagi Anda bisa implementasikan ya. It's gratis, it's free. Saya nggak minta apa-apa. Saya ngajarin apa yang sudah pernah saya ngalamin, ya saya bagikan, is free, all free gitu loh. Oke, kita lanjut bahas. Ini kita hapus saja lah ya. Kita hapus saja atau biarin aja deh. Biarin saja supaya jadi bukti gitu ya. Jadi sama halnya untuk DILD, kita akan watchlistkan, kita tunggu, kita lihat apakah dia bisa break trendline ini ya atau enggak. Why not kalau kita bisa beli di bawah ya, dan kita tunggu dia break trendline dan naik. Angka terdekat untuk TP1 adalah di 200, kedua adalah di area sini. Ya, di area sini, bukan harus pasti di angka 224, di area sini. Jadi mungkin Anda naik 10%, Anda sudah merasa nyaman, Anda mau TP silakan. Jadi tidak ada angka pasti bilang Anda harus TP di titik ini. No. Setiap orang punya zona nyamannya masing-masing, setiap orang punya sweet spotnya masing-masing gitu loh. Jadi contoh, kita beli di angka 180 deh. Kita beli di angka 180, maka stop loss-nya itu bukan stop loss sih sebenarnya. Downsize-nya itu di 169 atau 170, di sini ada 6%. Dan kita anggap TP-nya itu di sini, maka perbandingan risk and reward adalah 1:82. Dimana kalau misalnya turun itu ada 6%, kalau naik ada 11%. Kalau misalnya kita ngambil posisi luar 10 ataupun di tengah-tengah dari
220 ke 224 ya, kita ngambil tengah-tengah. Ini risk and rewardnya ada 2,73, di mana turunnya itu ada 6%, naik ke atasnya itu ada 16%. Jadi bagi teman-teman yang mau membeli SSIA dan DILD, Anda bisa watchlistkan dua saham ini. Menurut TTG jauh lebih tinggi potensinya itu dibanding BSDE dan juga Citra. Dan tentu levelnya mereka berdua ini beda. Jadi kalau misalnya kelas 1 itu adalah BSDE dan Citra, kelas 2 ataupun Anda boleh anggap ini sebagai second liner itu adalah SSIA dan DILD. Jadi mungkin sekian, ini udah mulai hujan ya, belakangan ini hujan terus. Saya nggak tahu nanti background soundnya bagaimana, jadi saya tutup di sini. Terima kasih sudah menonton video TTG hari ini. Jadi semoga video ini membantu. Kita ketemu lagi di video TTG selanjutnya. Terima kasih, bye bye.